Balik lagi sama aku di sini. Masih bersama Prapti Istiqomah. Gimana kabar kalian? Lagi musim hujan, bahkan banjir, kebanjiran. Semoga kalian mempunyai imunitas yang sangat bagus, sangat baik, terjaga. Kalau merasa tidak enak di dalam tubuhnya, tiduran aja, istirahat di rumah, minum air putih yang banyak, nonton itu videonya Prapti Istiqomah kan? Ingat, COVID-19 ini lebih mencintai, menyayangi dengan seseorang yang mempunyai imunitas rendah. Kalian gak mau kan terjadi apa-apa dengan si COVID? Video ini masih membahas di area kepala, kulit kepala, akar rambut, bahkan batang rambut. Tetapi salah satu faktor utamanya bukan genetika loh, melainkan infeksi terhadap jamur yang menyerang kulit kepala kita. Kalian pernah merasa gatal? Di sininya warna putih. Oke, itu adalah namanya ketombe. Aku mau bahas permasalahannya, penyebabnya kenapa terjadinya ketombe. Kalian di sini ya menyaksikan video aku sampai selesai karena itu tidak akan merugikan, bahkan bermanfaat buat kita. Terus kalian sebarkan kemanapun berada. Kulit kepala akan mengalami masa regenerasi kulit, yaitu kulit kepala yang mati akan memberikan ruangan atau space untuk tumbuhnya kulit kepala yang baru. Serpihan yang berwarna putih, kuning maupun abu-abu dan suka terjatuh di bahu kita ataupun di sekitaran jika kita mengibaskan rambut. Ada juga yang tersangkut oleh rambut. Itu dinamakan dengan ketombe. Kalian mengalami ketombe lebih menyukai dengan jenis kulit kepala yang kering. Ada beberapa negara yang mempunyai 4 musim. Salah satunya musim dingin dan musim gugur. Kenapa ketombe bisa betah? Karena suhu udara di kepala kulit kita itu kering dan dingin. Itu merupakan salah satu penyebab dari perubahan iklim. Kalian tahu nggak ciri-ciri orang yang terkena ketombe itu seperti apa? Yang pertama, suka garuk-garuk kepala. Nah, antara ketombean apa banyak kutu rambut ya? Yang kedua itu, jika menggaruk-garuk dengan menggunakan kuku, kan akan tertinggal tuh serpihan warna putihnya di kuku kita. Itu juga ciri-cirinya. Tapi kalian pernah nggak mencium aromanya itu gimana? Yang ketiga itu, serpihan tersebut akan jatuh di bahu atau di sekitaran yang berwarna gelap. Jamur yang menyebabkan terjadinya ketombe bernama Malassezia. Menurut bahasa kedokteran, terjadinya ketombe itu seperti ini. Ini kan kulit kepala. Di bawahnya itu ada jaringan yang namanya akar rambut. Datanglah si jamur ini untuk menghalangi beserta minyak. Mau keluar, kebetulan kulit kepala kalian itu berjenis kering. Akhirnya serpihan itu berjatuhan. Kalau misalkan ketombe kalian sudah sampai ke bahu atau kemanapun, itu udah berbahaya. Kalian itu harus mengobati. Kalau menghilangkan nanti akan muncul kembali kan. Oh ya, kalau sudah menggunakan conditioner, jangan sampai terkenanya akar rambut, tetapi hanya menggunakannya itu di batang rambut saja. Jika ciri-ciri itu udah ada di kulit kepala kita atau di bahu kita nih, kalian harus cari tahu penyebabnya itu terjadinya karena apa. Jangan langsung mencuci rambut dengan menggunakan sampo yang bertuliskan anti dandruff atau ketombe, tapi harus dalamin dulu penyebabnya apa. Misalkan perubahan hormonalnya, pola makan kalian itu bagaimana. Yang ketiga, manajemen stres, bagus, sempurna, lebih rileks, atau makin galau. Faktor yang pertama adalah iritasi karena menggunakan samponya berlebih-lebihan. Karena kita berpikir kalau menggunakan sampo yang busanya banyak akan cenderung si ketombe akan hilang dari si busa tersebut. Ternyata bukan itu juga yang mempengaruhinya. Carilah sampo yang mempunyai kandungan seperti zinc pitrohion, asam salicifat, sulfur, dan ketokonazolu. Kandungan tersebut akan menghambat pertumbuhannya jamur yang berlebih, bahkan adanya anti radang dan antibakteri dalam kandungan tersebut. Kalian sudah mengerti sampo yang dimaksud?
kedua, sesering mungkin kalian menyuci sisir ya, minimal 2 minggu sekali. Tetapi dilarang juga keseringan menyisir, karena di sisir itu terdapat kotoran yang tertinggal. Ketika kita menyisir, rambut kita dalam keadaan berminyak, basah, akhirnya terjadi si jamur itu berkembang. Oh ya, sambungan dari yang pertama itu. Lalu kalian melakukan pembilasan setelah menyampo, gunakanlah pemijitan dengan ujung jari, bukan kuku jari ya, jangan ketuker. Yang ketiga adalah perubahan hormonal. Ketombe akan muncul di usia 20 tahun, lebih cenderung menyerang ke laki-laki dibandingkan wanita. Pada usia tersebut, peningkatan minyak di kulit kepala. Untuk laki-laki, minyaknya banyak terdapat di hormon androgen. Kulit kepala kelebihan minyak, si minyak mensponsori pertumbuhan kulit di kepala yang juga ketombe. Yang keempat, keadaan imunitas. Salah satunya adalah penyakit autoimun. Kalian setuju nggak kalau aku bahas tentang penyakit autoimun beserta pasiennya yang akan hadir di sini? Kalian komen ya di kolom komentar aku. Yang kelima itu stres dan paparan sinar matahari. Kalau stres mah nggak usah dibahas kali ya. Paparan sinar matahari itu memaparkan rambut kita beserta kulit kepala. Udah panas, keringetan, berminyak, si jamur itu demen lah bersama mereka. Terjadilah itu ketombe dan rasa gatal yang tidak bisa terhindarkan. Fakta atau mitos? Ketombe ini dapat menularkan ke orang lain. Mitos bro, karena penyakit ketombe ini disebabkan terjadinya infeksi pada jamur, yaitu jamur Malassezia. Dia tidak dapat menularkan, melainkan kehilangan kepercayaan diri terhadap penderita ketombe. Fakta atau mitos? Menggunakan lidah buaya dapat meringankan atau menghilangkan ketombe. Fakta, ada beberapa kandungan sendiri dalam lidah buaya yang bisa mendinginkan, menghangatkan, bahkan menghilangkan ketombe itu sendiri. Kalian dapat melakukannya itu dengan memijatkan lidah buaya pada kulit kepala. Ingat, di ujung jari bukan di kuku ya. Fakta atau mitos? Ketombe ini tidak bisa disembuhkan. Jawabannya adalah mitos. Bisa disembuhkan kalau kalian mencarinya itu mengobati, bukan mengatasi atau menghilangkan. Nanti dia bakalan tumbuh lagi. Prosesnya itu kalian harus mencari tahu sendiri dalam tubuh kita ataupun ke dokter langsung. Psoriasis menyerupai serpihan ketombe. Dia berada di kulit kepala, penyebaran lutut, siku, bahkan di kuku. Penyakit peradangan kulit menahun ditandai seperti ruam merah, kulit terlupas, menebal, terasa kering, bahkan bersisik, dan mempunyai rasa gatal maupun perih. Disebabkan gangguan pada kulit dipicu oleh faktor lingkungan serta serangan kekebalan tubuh, penyakit autoimun karena jumlah limfosit yang tidak normal dan sistem kekebalan tubuh yang terlalu aktif. Akhirnya permasalahan ketombe kalian sudah terjawab kan di video ini. Berarti kalian mau menghilangkan, mengobati, atau menyembuhkan? Tergantung dari kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita diberikan kebahagiaan, kesehatan, rezeki yang banyak berlimpah. Aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah setia subscribe videonya aku. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Kalau aku bikin video, kalian juga tahu pertama kali yang diberitahu oleh YouTube. Bye.